kita pergi ke gereja, tidak boleh. Tapi kalau hubungan bisnis dan aktivitas sosial silakan. Sama-sama misalnya aktif di charity sosial, PMI dan segala macam, itu boleh. Sama-sama membantu bencana ketika saudara kita agama lain ditimpa bencana, kita bantu, boleh. Kita berbisnis membeli sesuatu ke tempat mereka dan mereka berinteraksi dengan kita, boleh. Tapi kalau halnya terkait dengan akidah dan ibadah, kita harus tegas. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak saling mengganggu. Tapi ketika akidah kita sudah diganggu, ibadah kita sudah dicampuri, kitab kita sudah direcoki, di situ harus kita tunjukkan izzah kita kepada mereka. A'izzatin 'alal kafirin. Kami ini punya pendirian. Kami ini punya harga diri. Kami harus tegas terhadap siapapun yang menodai agama kami. Harus tegas. Lemah lembut kepada saudara seiman, kita tegas terhadap orang kafir. Bukan berarti kita tidak boleh membantu orang-orang kafir. Rasulullah SAW meninggalkan sebuah tradisi yang tidak bisa diikuti oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah anaknya, "Wahai Aisyah, apakah aku sudah melakukan semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah?" Aisyah mengatakan, "Sudah semuanya. Tapi ada satu pekerjaan yang belum engkau lakukan wahai ayah, yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad." "Apa itu?" kata Abu Bakar. "Ada seorang Yahudi buta di sudut pasar sana. Nabi selalu pagi-pagi ke sana, kemudian dia itu memberi makan. Yahudi buta ini ompong giginya, tidak bisa memakan makanan keras. Kemudian Abu Bakar pergi menemui Yahudi buta itu. Sementara Yahudi buta ini tidak tahu kalau Rasulullah sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar menyuapinya dengan roti. Akhirnya dia muntahkan. Ini siapa ini yang memberikan? Kok tidak seperti biasanya? Apakah kamu si Muhammad yang gila itu? Apakah kamu si Muhammad yang selalu menistai kami itu?" Dia ternyata selama ini tidak kenal bahwa yang menyuapinya tiap pagi adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menangis. Begitu sabar Rasulullah dengan ujian yang diberikan. Dia suapin, kemudian dicaci setiap hari. Kemudian setelah itu, emangnya seperti apa biasanya orang itu memberikan makan kepadamu? Yahudi ini mengatakan, "Engkau tidak tahu, aku ini tidak punya gigi. Biasanya saya diberikan yang sudah dilumat kemudian disuapkan." Subhanallah, ternyata Rasulullah sebelum menyuapkan, dilumatkan dulu, dilakukan Abu Bakar. Barulah di akhir Abu Bakar bercerita, "Wahai bapak tua, yang memberikan makanan tiap pagi kepada engkau itu adalah orang yang senantiasa engkau caci, yakni Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengatakan bahwa orang itu sudah meninggal dan saya menggantikan yang menyuapimu." Yahudi ini merasa terseduh, menangis, kemudian dia merasa menyesal dan akhirnya dia masuk Islam. Tapi babnya itu adalah bab sosial, bab muamalah. Tapi kalau babnya berkait dengan akidah, Rasulullah itu tegas. Ketika seorang Yahudi datang kepada mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kemudian dia tidak menjawab dan dia malah mengembalikan salamnya kepada orang Yahudi itu. Harus tegas. Jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Itu yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Yang ketiga adalah yujahiduna fi sabilillah. Berjuang. Makna jihad di sini para pemirsa yang dirahmati Allah bukan berarti teroris. Sekarang orang mendengar kata jihad itu antipati. Jihad teroris. Tidak. Jihad itu maknanya lembut, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan. Itulah makna jihad sebenarnya. Kita berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu ciri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 41, "Infiru khifafa wa siqala wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kamu berkorban, berjuang, berjihad di jalan Allah, baik itu dalam suka maupun tidak suka. Dengan cara apa kita berkorban? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kita, dengan jiwa kita. Kadang kita punya uang yang banyak, tapi godaan setan datang, susah kita untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk beli HP gampang, tapi membeli mushaf Al-Quran susah. Kemudian jajan di mall 100.000, 200.000 kita gampang. Berimpak di masjid 1.000, 2.000. Susah. Itu adalah butuh perjuangan. Perjuangan kita dengan apa? Yang pertama bi amwalikum. Para sahabat
sudah dicontohkan seperti Utsman bin Affan, jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Antv yang budiman. Itu luar biasa. Ketika hijrah ke Madinah, susah mencari air, kemudian ada di sebuah rumah sumur yang harganya luar biasa. Rasulullah SAW menawarkan, siapa yang membeli sumur ini maka baginya surga. Kemudian Utsman langsung tunjuk tangan bahwa saya keluarkan semua harta saya untuk beli itu. Dermawan. Berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Kemudian tidak bisa dengan harta, dengan apa? Dengan jiwa. Wa anfusikum. Dengan jiwa maksudnya bukan hanya dengan nyawa. Memang benar jihad yang paling tinggi itu adalah ketika dia itu mengorbankan nyawanya, berjuang di jalan Allah, mati syahid, kemudian itulah yang jihad paling tinggi. Akan tetapi anfus jiwa di sini juga bisa dengan waktu kita, kekuasaan kita, berjihad di jalan Allah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah negeri, kita gunakan pimpinan kita itu untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah. Bukan sebaliknya. Kita diberikan pimpinan, tapi semua kita hancurkan yang terkait dengan anjuran-anjuran Allah SWT. Ketika kita menjadi seorang pedagang, pengusaha besar, kita berjuang atau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jihad di jalan Allah ini bisa kita lakukan kapan dan dimanapun kita berada. Apa yang kita punya harta dengan harta kita. Kita punya kuasa dengan kuasa kita. Kita punya kekuatan untuk fisik, kita juga bisa fisik kita. Jadi makna jihad tujahiduna fisabilillah bukan berarti jihad itu hanya perang saja. Tapi berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah itu adalah makna jihad yang masuk dalam kategori ini. Jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang terakhir nanti akan kita bahas siapa yang dirindukan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada segmen berikutnya. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulatna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki. Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih.
Antv. Sahabat Antv yang saya cintai karena Allah, tadi di awal kita sudah membahas 3 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang keempat, ciri atau tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 54 ini adalah wala yakhafuna laumata laim, yaitu mereka yang tidak takut terhadap cacian orang-orang yang mencaci. Saudaraku yang kucintai karena Allah, ketika kita punya niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada tantangan. Pasti ada tantangan. Karena tidak semuanya orang suka kebaikan. Pada zaman Rasulullah, Rasul saja dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Apalagi zaman sekarang. Ketika kita memperjuangkan sesuatu kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang mencemeehnya. Seorang yang belum pakai hijab, belum pakai jilbab, kemudian dia pakai jilbab, pasti ada dicemeeh. Sejak kapan ini ikut aliran ninja ini, pakai jilbab yang panjang-panjang misalnya. Atau misalnya yang semula dia itu preman, kemudian mainnya di tempat-tempat keras, kemudian dia tidak mau sholat, dia bertobat, kemudian dia sholat, dicemeeh. Ini sejak kapan ini mau sholat? Pasti ada ujiannya. Maka salah satu karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fisabilillah wala yakhafuna laumata laim. Tidak takutnya terhadap cemehan orang-orang pencemeeh. Kita berbuat baik, ada cemeeh, itu pasti. Kita lakukan ini salah, itu salah. Jadi apa yang tidak salah? Pada penutup sesi ini saya ingin menceritakan kepada kita semua, para pemirsa Antv, sahabat Antv yang dirahmati Allah. Ada seorang bapak tua kemudian bersama anaknya. Mereka pergi ingin menjual keledai ke pasar. Keledainya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian keledai ini pertama dinaiki mereka berdua. Bapak, anak naik keledai, kemudian keledai ini berjalan. Lewat di depan oleh kerumunan orang ini mengatakan, ini bapak dan anak tidak punya kepribinatangan. Tidak kasihan. Sudahlah keledainya kecil dinaiki berdua. Akhirnya terdengar sama si bapak, nak biarlah bapak memegang tali, kamu aja yang di atas keledai. Kemudian berjalan, kemudian lewat dengan sekumpulan orang. Kemudian orang ini mengatakan, ini anak tak punya perasaan. Bapaknya sudah tua, disuruh bapaknya jalan, dia naik. Akhirnya si anak tidak tega, kemudian anak turun. Pak, nggak bagus, bapak yang naik keledai. Kemudian bapak ini naik keledai dan si anak yang membawa talinya. Lewat kerumunan orang disalahkan juga. Ini bapak tidak kasihan kepada anak. Anaknya kecil, kemudian disuruh jalan, dia enak-enak aja di keledai. Akhirnya bapak ini mendengarkan, kemudian mereka turun berdua. Keledainya jalan sendiri, mereka juga berjalan. Akhirnya disebut, ini anak bapak ini sudah gila, tidak tahu untung. Itu ada keledai nggak dinaikin. Jadi semuanya salah. Oleh karena itu pada hadirin pemirsa Antv yang dirahmati Allah, jangan takut terhadap cemeehan orang-orang pencemeeh ketika kita itu melakukan sebuah kebaikan. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kepada golongan orang-orang yang disampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.